warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah sehat walafiat semuanya ya. Oke, tidak ada kurang satu apapun. Mudah-mudahan seterusnya sampai kita nanti ya belajar. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya ingin tahu dulu, kira-kira kalian sudah pernah dengar kata organisasi? Sudah pernah ya? Masih sering. Tapi kadang-kadang maknanya seperti apa? Belum tahu. Coba sekarang saya minta semua mikrofonnya dimatikan, ya. Dan mari kita saksikan sebuah video untuk pengantar pembahasan kita kali ini tentang keorganisasian. Silakan. Oke, cukup. Oke. Ya, saya biarkan kalian bingung dengan video tersebut. Nanti kita akan tidak bingung lagi kalau kita mendengarkan penjelasan saya berikut. Baik. Tolong slide-nya ditampilkan. Ya, masih mikrofonnya ditutup. Nanti akan saya minta dibuka kalau saya akan minta kesempatan. Oke, kita hari ini akan membahas tentang dasar-dasar organisasi. Pengertiannya nanti kalian akan dapat sendiri, dan saya akan membatasi materi kita hanya pada 3 saja, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan manfaat organisasi. Silakan di-share. Bisa? Oke. Iya. Dasar-dasar organisasi. Kenapa saya sebutkan dasar? Karena kalian harus memahami dulu apa itu organisasi, pengertiannya, apa tujuannya, dan apa manfaatnya bagi kita. Ya. Oke, next. Ada target belajar yang harus kita pahami. Hanya satu saja targetnya adalah kali ini
kalian harus belajar memahami, atau kalian akhir dari kegiatan ini adalah kalian akan memahami pengertian, tujuan, dan manfaat organisasi, sehingga kalian akan mengerti bagaimana berorganisasi tersebut. Pengertian yang pertama, next. Menurut Irving, nah ini seorang eksekutif bisnis Amerika, dia mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama dua orang atau lebih kerjasama. Perhatikan gambarnya. Jadi gambarnya ada beberapa orang yang berbeda warnanya, ya, ikon warnanya, kemudian ada garis penghubung. Nah itu tandanya bahwa organisasi itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, next. Dari James Demouni, ya, ekonom dari Prancis. Ya, katanya adalah perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama atau yang disebut dengan common purpose. Nah, tujuan bersama. Kemudian pengertian ketiga, next, adalah yang saya ambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Nah, menurut WJS Purwadarminta mengatakan bahwa organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai-bagai bagian orang dan sebagainya, sehingga merupakan satu kesatuan yang teratur. Nah, lihat di gambarnya. Itu ada bagian-bagian dari orang kemudian kerjasama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke. Silakan untuk memperluas cakrawala kalian. Ada satu video lagi. Nah ini tiga pengertian ini harus kalian gabungkan nanti, ya. Nah kira-kira tolong balik lagi ke slide sebelumnya, ke slide yang ketiga. Dari Irving, pengertian dari Irving. Ya, lihat, Irving menekankan pada sistem kerjasama. Kemudian yang kedua, dari Demouni, next, menekankan pada adanya common purpose. Dan yang ketiga, menekankan adanya satu kesatuan yang utuh dari bagian-bagian. Nah, saya biarkan nanti kalian akan lebih mengenal pengertian organisasi lebih lengkap lagi jika kalian menggabungkan ketiganya. Oke, kita lihat dulu. Kita saksikan video berikut ini. Ya, silakan. Kita saksikan video yang kedua. Ya, coba perhatikan. Ya, ini adalah film tentang teamwork, ya. Nah, ini menggambarkan sebuah organisasi. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana organisasi itu terbentuk dengan kerjasama orang per orang. Coba kita lihat lagi. Silakan lanjutkan. Ya, masing-masing bagian melakukan bagiannya, tapi menghasilkan satu kerjasama
yang baik, dan akhirnya si mobil balap ini bisa diganti bannya. Oke, di dalam organisasi, pertama, tidak boleh kalian mencampuri urusan pekerjaan orang lain. Tapi kamu bisa bekerja dengan baik dan tepat waktu. Ya, itu jangan ikut campur bukan berarti jangan bekerja sama, ya beda. Ikut campur dengan bekerja sama berbeda. Oke, lanjut. Sedikit lagi kita selesaikan. Ingat bahwa yang namanya tim itu adalah together everyone achieve more. Ya, sekali lagi, organisasi itu ada sebuah tim yang merupakan akronim dari together everyone achieve more. Bersama-sama setiap orang mencapai tujuannya lebih dari yang diinginkan bersama. Oke, lanjut 7 detik lagi ya kira-kira. Oke, ini saja. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi mudah-mudahan video barusan memperkaya kalian tentang definisi organisasi. Lanjut. Kita lanjutkan. Setelah kita memahami pengertian dari organisasi, kita harus juga mengerti ya, apa sih sebenarnya tujuan organisasi itu. Coba kita lihat. Tujuan organisasi, sebelum sana, bahwa di dalam organisasi itu ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, tujuan yang ingin dicapai ini hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang yang dapat saling dikenal dan saling mengenal. Ya. Kemudian juga ada kegiatan yang berbeda tapi saling berkaitan yang merupakan satu kesatuan kegiatan yang utuh. Jadi kalau kita OSIS misalnya ya, di OSIS itu orang-orangnya saling mengenal. Kemudian setelah itu melakukan kegiatan yang berbeda. Ada yang bagian misalnya sekretaris, bendahara, kemudian bagian-bagian yang lain. Tapi merupakan satu kesatuan, itu kegiatan OSIS. Kemudian setiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Ya. Jadi setiap orang yang ada di organisasi itu harus memberikan kontribusi. Ya. Kemudian yang keempat, ada kewenangan, koordinasi dan pengawasan. Nah, keempat ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Ini ciri dari organisasi. Kalau tidak ada yang seperti ini, berarti bukan organisasi. Ya, masalahnya kita tahu tidak organisasi yang mempunyai tujuan. Ada organisasi yang tidak memiliki tujuan loh. Ya. Kita tanya ke teman kita, tujuannya apa sih? Ya, nggak tahu. Yang penting ikut aja. Nah, itu jangan begitu. Kita ikut OSIS juga harus tahu tujuannya. Mengapa sih kita ikut OSIS? Nah, gitu. Nanti tanyakan kepada kalian, kenapa sih harus ada OSIS? Nah, itu baru kita akan yakin bahwa kita ini ikut OSIS karena ada tujuan yang ingin kita capai. Ya. Next. Ini prinsip organisasi itu ada 6. Pertama, tadi ya, ada tujuan yang jelas, ada tugas dan pekerjaan, ada delegasi kekuasaan. Jadi di sini seperti di film yang tadi, ada pembagian tugas, ya. Jadi pemimpin tidak harus merkedawang teh apa ya dalam bahasa Indonesia itu ya, ingin menang sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kemudian adanya kesalahan perintah dan tanggung jawab. Ya, adanya pemimpin dalam organisasi itu adalah untuk membuat satu kesatuan perintah. Tidak ada macam-macam gitu ya. Makanya ada mekanisme rapat supaya kesatuan perintah itu jelas. Itu nanti di OSIS itu nanti ada rapat-rapat yang harus kalian ikuti. Itu adalah bagian dari kesatuan perintah. Itu pemimpin memberikan perintahnya pada rapat dan juga memberikan tanggung jawab kepada masing-masing bagiannya.
Kemudian ada kepemimpinan, yaitu tadi ya memang harus ada pemimpin. Kemudian juga ada pengawasan. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pemimpin. Eksternal mungkin yang bagian-bagian yang di atas atau di bawah organisasi tersebut. Misalnya kalau di atas organisasi tersebut guru kalau OSIS, kalau yang di bawah OSIS misalnya teman-teman kalian yang tidak menjadi pengurus OSIS, nah itu adalah pengawasan juga. Jadi jangan khawatir kalau ada misalnya anggota yang bukan anggota OSIS nanti memberikan masukan. Nah, memberikan masukan itu penting. Itu bagian dari pengawasan dari teman-teman kamu yang tidak menjadi pengurus OSIS. Ya. Oke, jadi pengurus OSIS bukan satu-satunya yang benar ya. Nah, sebenarnya ada di mana-mana. Kita harus bisa mengambilnya. Oke. Next. Tujuan organisasi itu banyak sekali. Nah, mulai dari ya macam-macam. Ada orang yang ikut organisasi karena memang saya ikut organisasi karena saya lihat tujuan organisasi ini bagus. Nah, itu baru bagus. Tapi ada juga yang saya mah ikut-ikutan aja, nggak mau mikirin kayak gitu, yang penting ikut. Nah, jadi nggak jelas. Padahal menurut para ahli tujuan organisasi adalah fondasi. Kalau kamu tidak punya tujuan yang jelas dalam berorganisasi, maka organisasi tidak akan dijalankan dengan benar. Ya. Tujuan organisasi menentukan jenis dan manfaatnya. Organisasi politik untuk kepentingan politik. Organisasi pelajar untuk kepentingan pelajar. Atau organisasi yang lain, misalnya organisasi itu tidak harus seperti itu. OSIS untuk kegiatan para siswa di dalam sekolah. Itu yang di luar sekolah kita tanggung jawab ya. Kalau kita organisasi kegiatan di sekolah itu kegiatan siswa itu selain belajar itu OSIS yang bertanggung jawab. Di luar sekolah tidak ada ya. Tidak, sekolah itu tanggung jawabnya orang tua. Jadi kalau misalnya kalian ikut organisasi di luar sekolah, itu berarti tanggung jawabnya sudah di luar tanggung jawab OSIS. Jangan menyalahkan OSIS gitu. Atau menjual nama OSIS misalnya. "Mah, saya mau pulang telat nih." Gitu. Kenapa? Ada acara OSIS, padahal nggak ada. Nah, nggak ada, malah diketemukan oleh temannya dia main di luar. Nah, itu kadang-kadang suka gitu, hati-hati ya. Makanya nanti kalau di acara kegiatan OSIS itu harus benar-benar tujuan dari semua kegiatan itu harus jelas menuju satu tujuan organisasi ya. Oke. Next. Sesuai. Nah, ini dia. Ini sebenarnya hanya 5. Nanti saya minta kalian menuliskan. Coba nih ya. Boleh di chat sekarang. Saya ingin melihat apakah kalian itu bisa menggali manfaat organisasi. Ini ada 5. Pertama, melatih tanggung jawab. Ya jelas, karena kalian nanti akan diberikan tugas untuk melakukan kerja organisasi. Kemudian mempelajari cara menyelesaikan masalah. Nah, nanti rapat-rapat juga adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mempererat hubungan dengan orang lain. Jadi kita akan sering ketemu nanti dengan teman-teman kita, dari yang sekelas, satu sekolah, sebangku bahkan. Atau teman yang satu hobi misalnya, itu akan ada di organisasi itu. Kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kamu bisa berkomunikasi dengan baik. Ini terasa oleh saya ya. Sebelum organisasi saya orangnya tertutup, susah berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ketika ikut organisasi, maka saya bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ini dari saya, sebenarnya manfaat itu banyak ya. Memberikan pengalaman baru. Kalian setiap hari mendapatkan pengalaman baru dalam hidup kalian, dan ini akan berguna nanti di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini baru 5. Nah, sekarang saya minta tulis di chat, ya, di chat. Coba manfaat organisasi lainnya selain yang 5 ini. Sobat siapa yang bisa menuliskan? Nah, manfaat ini penting karena begitu banyak manfaat yang kalian bisa gali dari organisasi, semakin termotivasilah kalian mengikuti organisasi tersebut. Nah, saya ingin tahu
Apakah kalian sudah bisa menggali manfaat? Kira-kira manfaat ikut organisasi itu apa sih? Nah, tolong ditulis ya. Coba saya minta kalian menulis di chat, bisa? Ya. Coba nih ada yang saya lihat. Oke, meningkatkan. Terima kasih untuk Rai Arta bar 4. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan kemampuan berinteraksi dengan sesama. Wah, bagus. Tepuk tangan. Oh, gimana nih? Iya, bagus. Iya, tepuk tangan buat Rai Arta. Oke, siapa lagi? Tambahkan lagi, ayo. Ayo. Baru satu, bagus. Sosialisasi ya intinya. Betul, kita bisa bersosialisasi dengan teman. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial, ya. Ya. Kita ini makhluk sosial, jadi kita, waduh. Menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin, memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Wah, ini bagus sekali. Dari Satria Tegar, barak berapa ini Teh? Saya belum lihat. Iya. Barak berapa nih? Oke. Barak berapa? Dibuka aja mikrofonnya. Barak Satria. Barak 7. Oh iya. Iya, terima kasih untuk Satria di barak 7. Siapa lagi? Tolong dicatat ya panitia. Tadi siapa yang ini tadi barusan? Reata. Yang kedua adalah Satria. Tolong dicatat ya. Nanti saya akan tambahkan ke nilainya. Kirana melatih disiplin, bagus, ya. Kemudian belajar berpendapat dan menerima pendapat, hebat, bagus. Tepuk tangan semua dong. Iya. Kemudian dari Tufah ya, barak 6, belajar berpendapat dan menerima pendapat, melatih disiplin dari Kirana. Kirana barak berapa ya? Jadi kelihatan sih gimana. Kemudian dari dia menikah seperti dan tanggung jawab, betul. Silmi bisa saling memahami antar anggota dan situasi, bisa membagi waktu, lebih disiplin, bagus. Bagus, Silmi. Siapa lagi? Iya. Yuk, ya. Nanti tolong panitia dicatat ini jawaban-jawabannya. Ada yang mencatat, tolong nanti dicatat atau di screenshot atau bagaimana caranya. Nanti kita bisa tambahkan. Ya, semakin banyak manfaat yang kalian gali dalam organisasi, semakin termotivasi kalian ikut organisasi tersebut. Oke. Ada lagi? Coba. Waduh, masih banyak. Dari Alfira barak 1, melatih mental individu dalam menghadapi masalah, betul. Zahra, menambah teman, dapat mencapai tujuan yang tuju, mengembangkan kemampuan public speaking. Keren ini public speaking. Ya, Zahra barak 1 ya, barak 1 ini saya belum lihat. Alfira ini barak 1 ini ya ketua OSIS. Wah, bagus. Zahra belum ya, belum terpilih. Kelas 10. Oh, kelas 10, Zahra kelas 10 ya. Alfira kelas 11. Betul? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, terima kasih. Ya, siapa lagi masih? Tolong ya panitia dicatat ya siapa yang tadi memberikan jawabannya dan juga catat siapa saja yang ada di situ. Oke, bagus. Ya, nanti buat feedback saya ke depan. Oke, meningkatkan dari Faril Alza Cakranagara. Nggak tahu di berapa nih, nggak tahu. Meningkatkan skill, kreativitas, dan growth mindset. Wah, keren. Ini wakil. Wakil ketua OSIS. Selamat ya. Oke, terus bergelora ya. Jangan mundur ke belakang kalau langkah sudah dipasang. Selanjut lagi, siapa lagi? Ini ada dari 49 orang dari 75 tadi mah ya? Atau waduh, iya, meningkatkan skill, kreativitas dan growth mindset. Oke, good. Oke. Sudah cukup ya? Terima kasih untuk tanggapan-tanggapannya. Mohon panitia dicatat itu siapa-siapanya dan jawaban-jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan mencapai akhir dari
ini. Tapi saya minta kalian mengerjakan tugas. Nah, coba slide berikutnya silakan diklik. Tapi sebelumnya, kalau kalian ingin melihat siapa saya, klik ya armantirtajaya.com ya, atau kalau kita ingin melihat apa yang saya lakukan dalam menginspirasi, memotivasi, silakan di sini ada Armantirta ya. Selamat bergabung dengan saya di medsos. Ya, terakhir ada video ya. Video ini lucu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dalam berorganisasi. Ya, silakan. Ya, ini ibarat sebuah organisasi ya. Ada ancaman dari luar. Nah, tetap WA sarana komunikasi dan bersapa. Nah, kita lihat punya WA ya. Nah, itu harus dimanfaatkan. Lanjut. Ya, bersama tim kita jadi pemenang. Oke, saya ingin kalian bangun tim yang kuat, solid dan kompak. Ya, harus ikhlas bekerja. Ya, selamat menjadi pengurus. Belum ya, yang lain belum ya. Baru ketua, wakil ketua saja. Oh belum, ya. Nanti kedepannya kalian menjadi cikal bakal pengurus ya. Mudah-mudahan ini. Oke. Sebelum saya buka tanya jawab, tolong ini ada yang harus kalian kerjakan. Linknya bisa di chat, bisa nggak di copy paste? Di chat ini kita masukkan linknya. Kalian bisa klik langsung di situ. Kalau tidak bisa dengan tidak ya pakai WA saja. Nah, ada link Google Form yang harus kalian isi. Nah, di situ saya memberikan dua hal, tugas dan tindak lanjut. Tugas berkaitan dengan materi PowerPoint, tindak lanjut berkaitan dengan apa yang kalian pahami kemudian diterapkan dalam kasus-kasus berorganisasi. Ya, sudah bisa? Oke, ada WA atau di chat? Di chat. Oke, silakan. Atau sudah? Di chat belum kelihatan linknya. Tugasnya jangan khawatir, bisa dilakukan setelah saya selesai atau ya. Itu dia. Silahkan diklik. Silahkan diklik. Isi saja di situ. Memang rada mikir ya, gak apa-apa. Kalian calon pemimpin harus bisa mikir, ya. Di situ ada dua tugas, semuanya mikir, ya. Tugas dan tindak lanjut semuanya mikir, ya. Berpikir strategis, ya. Nah,
silakan kerjakan semua. Ya, nanti akan saya coba rekap dan itu menjadi bahan penilaian saya. Apakah kalian lulus dalam materi ini atau tidak? Ya, oke. Ya, silakan dibuka mikrofonnya. Saya membuka sesi tanya jawab sampai dengan pukul 10.15 atau pukul 10. Wah, ternyata bisa lebih cepat, bagus. Oke, aku ingin bertanya tentang tugasnya, Pak. Kenapa begini? Nah, boleh ditanyakan, gitu. Silakan. Ya, ada yang bertanya, silakan dibuka mikrofonnya. Ada? Tidak ada? Alhamdulillah sudah mengerti semua ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti fokus saja kepada tugas yang saya berikan. Panitia masih ada waktu? Masih Pak, sampai jam 10. Sampai jam 10. Wah, saya lebih cepat nih ya. Oke, kalau gitu saya akan tolong dituliskan oleh admin. Coba saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Ya, di chat tolong oleh admin. Share. Pertanyaan adalah apa jadinya kalau kita tidak berorganisasi dalam hidup kita sepanjang hidup kita? Itu ya. Coba saya ingin tahu jawabannya. Apa yang terjadi? Kalau tadi manfaatnya, sekarang apa yang terjadi? Bayangkan, imajinasikan kamu nggak akan berorganisasi, udah aja sendirian. Bagaimana? Apa jadinya dengan diri kalian ke depan? Ya. Coba jawab, apakah itu akan membuat kalian lebih bermakna dalam hidup? Apakah kalian akan menjadi terpuruk? Nah, itu cuma dua itu saja jawabannya. Nah, saya ingin tahu kalau terpuruk seperti apa, kalau kalian berhasil akan seperti apa. Ya, yakinlah bahwa OSIS adalah organisasi yang baik untuk kalian, organisasi yang akan menempuh perjalanan sekolah dengan baik. Nah, itu dia. Apa jadinya kalau kita tidak berorganisasi sepanjang hidup kita? Ya. Kemudian yang kedua,